Selamat bertemu lagi kawan, dan selamat datang di Palangkaraya, sebuah kota yang tenang dan rapi, yang sejarahnya tak bisa lepas dari Sungai Kahayan. Di sini, di pusat kota, denyut kehidupan modern berdetak. Namun kita sedang menuju ke lokasi yang menyimpan kisah warisan arsitektur yang luar biasa, Rumah Lanting, atau sering juga disebut Rumah Terapung. Saat ini, kita sedang menempuh perjalanan darat, bergerak dari jantung perkotaan, menyusuri jalanan yang akan membawa kita semakin dekat ke tepi sungai. Perjalanan ini adalah transisi dari beton dan aspal menuju kayu dan air. Meskipun terlihat seperti pemukiman biasa dari darat, Rumah Lanting adalah bukti nyata kearifan suku Dayak dalam beradaptasi dengan lingkungan. Ia bukan sekedar rumah, ia adalah sebuah solusi cerdas. Sambil perjalanan darat ini berlanjut, mari kita pahami apa itu Rumah Lanting dan mengapa ia menjadi ikon Palangkaraya. Rumah Lanting adalah bukti nyata kearifan suku Dayak, sebuah peradaban yang memilih untuk hidup bersama air, bukan melawannya. Ia adalah simbol ketahanan mobilitas dan keseimbangan ekologi yang telah diwariskan turun-temurun. Sebelum kita menelusuri sejarahnya, mari kita pahami dulu esensi dari keunikan arsitektur ini. Jika dilihat sekilas, Rumah Lanting tampak seperti rumah kayu biasa. Namun, rahasia kekuatannya ada pada fondasi yang tersembunyi di bawah permukaan air. Rumah Lanting dibangun di atas rakit besar, yang terbuat dari susunan gelondongan kayu ulin, atau yang sering juga disebut kayu besi Kalimantan. Kayu ini adalah anugerah alam yang tak tertandingi. Berbeda dengan kayu lain yang lapuk di air, kayu ulin justru semakin keras dan kuat seiring lama terendam, menjadikannya material pelampung yang nyaris abadi. Fondasi inilah yang membedakannya dari rumah panggung, karena ia tidak ditanam ke dasar sungai, melainkan mengapung. Fungsi vital Rumah Lanting adalah sebagai solusi arsitektur yang tahan banjir alami. Di musim hujan, ketika permukaan air Sungai Kahayan naik drastis, kadang hingga beberapa meter, rumah panggung di daratan rendah akan terendam. Namun, Rumah Lanting akan terangkat mengikuti pasang air, menjaga seluruh bangunan tetap kering dan aman. Ini adalah respon pasif dan cerdas terhadap lingkungan yang fluktuatif. Bagian atasnya dirancang sederhana, biasanya berbentuk rumah panggung khas Dayak dengan atap pelana. Ventilasi udara diatur agar tetap sejuk, dan teras depan seringkali berfungsi ganda, sebagai dermaga pribadi untuk perahu, menghubungkan setiap rumah dengan jalan raya air. Untuk memahami mengapa masyarakat Dayak memilih hidup di atas rakit, kita harus kembali ke masa lalu, di mana sungai adalah segalanya. Secara historis, suku Dayak yang tinggal di pedalaman Kalimantan memiliki mata pencaharian utama sebagai pedagang, peladang, dan penangkap ikan. Sungai adalah jalur perdagangan, menghubungkan desa-desa pedalaman dengan pasar di perkotaan pesisir. Tinggal di Rumah Lanting memberikan keuntungan logistik yang besar. Di masa lampau, Rumah Lanting memiliki keunggulan mobilitas. Ketika sumber daya atau lokasi perdagangan bergeser, seluruh rumah dapat ditarik atau didorong oleh perahu ke lokasi yang lebih strategis. Ini menunjukkan konsep rumah tinggal yang fleksibel, selaras dengan pola hidup yang semi-nomaden. Rumah bukan aset statis di tanah, melainkan kendaraan kehidupan di atas air. Bagi masyarakat Dayak, sungai tidak hanya dilihat dari aspek fungsional, tetapi juga spiritual. Mereka percaya pada kekuatan alam, dan hidup di atas air adalah manifestasi dari prinsip hidup selaras atau harmoni dan tidak merusak alam. Semua limbah dan kegiatan diatur sedemikian rupa agar tidak mencemari lingkungan, karena mereka adalah bagian dari ekosistem sungai. Meskipun saat ini fungsi mobilitas sudah jarang digunakan, Rumah Lanting tetap menjadi identitas budaya yang kuat, penanda bahwa masyarakat Dayak adalah orang sungai sejati. Seiring berjalannya waktu dan pesatnya pembangunan, keberadaan Rumah Lanting menghadapi sejumlah tantangan. Antara lain, yang pertama, isu lingkungan dan peraturan. Pada era modern, Rumah Lanting sempat dipandang sebagai penyebab masalah sanitasi dan kebersihan sungai, yang berujung pada adanya regulasi untuk membatasi atau bahkan merelokasi rumah-rumah ini ke darat. Relokasi ini merupakan tantangan besar, karena menghilangkan aspek fundamental dari arsitektur itu sendiri, kemampuannya untuk terapung. Yang kedua, modernisasi material. Kayu ulin kini semakin langka dan mahal. Sejumlah Rumah Lanting yang baru terpaksa menggunakan bahan lain atau modifikasi yang mungkin tidak sekuat material aslinya. Meskipun demikian, komitmen untuk mempertahankan bentuk dan fungsi aslinya masih terlihat kuat. Dan yang ketiga, upaya konservasi. Saat ini, nilai historis dan budaya Rumah Lanting telah diakui kembali.
Upaya konservasi dilakukan oleh pemerintah daerah dan komunitas lokal untuk menjadikannya warisan budaya yang harus dilindungi. Beberapa rumah kini dialihfungsikan menjadi objek wisata budaya, galeri, atau pusat edukasi, memastikan generasi mendatang tetap dapat menyaksikan keunikan arsitektur ini secara langsung. Di Palangkaraya, Rumah Lanting bukan sekedar fosil masa lalu. Ia adalah komunitas yang hidup dan bernafas. Melalui perjalanan sejarahnya, kita belajar bahwa arsitektur dapat menjadi cerminan sempurna dari kebijaksanaan budaya. Rumah Lanting adalah pengingat bahwa solusi terbaik seringkali datang dari pengamatan dan adaptasi yang mendalam terhadap lingkungan sekitar. Ia berdiri kokoh di atas air yang mengalir, sebuah warisan abadi yang terus mengapung, menjaga kisah suku Dayak dan irama Sungai Kahayan untuk generasi-generasi yang akan datang. Dilihat dari fungsinya, Rumah Lanting ini juga merupakan rumah solusi tahan banjir. Fungsi utamanya adalah mengatasi fluktuasi air sungai yang ekstrim. Ketika air pasang atau banjir, rumah ini akan terangkat secara alami, menjadikannya aman dari genangan. Ini adalah desain arsitektur yang tahan banjir tanpa perlu meninggikan tiang berlebihan seperti rumah panggung. Di masa era mobilitas kuno, di mana Pulau Kalimantan masih minim sarana transportasi darat, masyarakat Dayak yang memilih untuk membangun rumah lanting sangatlah fleksibel. Rumah ini bisa dipindahkan. Masyarakat Dayak dapat memindahkan rumah mereka ke lokasi yang strategis untuk berdagang atau dekat dengan sumber daya, menunjukkan sistem hidup yang sangat fleksibel dan nomaden. Rumah lanting di Palangkaraya umumnya ditemukan di sepanjang Sungai Kahayan dan Sungai Rungan. Karakteristik rumah lanting di sini masih dipertahankan oleh masyarakat suku Dayak Ngaju sebagai bagian dari identitas budaya mereka. Meskipun beberapa telah dipindahkan ke darat, komunitas di dekat jembatan atau di area pinggiran kota masih menjaga tradisi tinggal di atas air sebagai bentuk adaptasi terhadap banjir. Kini kita berada di tepi Sungai Kahayan, di mana daratan bertemu dengan kehidupan air yang unik. Perjalanan kita kini berlanjut menyusuri jalan setapak ini, memberikan kita kesempatan langka untuk mengamati rumah lanting dari jarak dekat. Rumah-rumah ini berjejer rapi di tepian, adalah cerminan dari harmoni dan adaptasi. Lihatlah, meskipun kita berada di darat, pandangan kita tertuju pada rumah yang fondasinya mengapung bebas. Mereka benar-benar berlabuh di tepi sungai, bukan berdiri tegak dari dasar tanah. Memang rumah-rumah lanting itu sendiri sedikit tertutupi pemandangannya dari arah jalan oleh rumah-rumah yang sudah permanen, berdiri tegak dengan tiang-tiang pancang yang menyangga rumah. Tapi kalian bisa lihat jalan setapak di antara rumah permanen tersebut yang terbuat dari susunan kayu-kayu yang menuju ke rumah lanting yang ada di belakangnya. Rumah lanting adalah keajaiban arsitektur tradisional suku Dayak. Rahasianya terletak pada gelondongan kayu ulin yang berfungsi sebagai ponton atau pelampung di bawahnya. Kayu besi ini membuat rumah-rumah ini kebal terhadap banjir, karena alih-alih terendam, mereka justru terangkat mengikuti pasang surutnya air. Secara historis, keunggulan ini sangat vital. Sungai adalah jalur utama kehidupan, dan rumah lanting memungkinkan masyarakat untuk selalu memiliki akses ke jalur transportasi. Bahkan, dulu rumah-rumah ini bisa dipindahkan ke lokasi strategis untuk berdagang. Saat kita berjalan, kita bisa melihat detail sederhana namun kokoh. Jendela yang terbuka, perahu yang ditambatkan di teras, dan aktivitas harian warga yang langsung berhadapan dengan air. Ini adalah kehidupan yang damai, terikat erat pada irama sungai. Perhatikanlah kontrasnya. Di satu sisi, kita melihat jalanan darat. Di sisi lain adalah pemukiman yang sepenuhnya berada di atas air. Rumah lanting adalah bukti ketangguhan budaya. Meskipun zaman berubah, mereka tetap memilih mempertahankan cara hidup ini, memeluk identitas mereka sebagai orang sungai. Kita bisa melihat jemuran melambai, anak-anak bermain di titian kecil, semua tanpa rasa takut akan air. Mereka telah mewarisi kearifan turun-temurun untuk hidup berdampingan dengan alam. Fajar di Palangkaraya selalu dimulai dari sungai. Saat kabut tipis masih menyelimuti permukaan air, kehidupan di rumah lanting sudah menggeliat. Bagi penghuninya, sungai adalah halaman depan, dapur, dan kamar mandi. Aktivitas dimulai dari teras rumah. Disinilah mereka mencuci muka, mengambil air, atau sekadar menikmati kopi pagi sambil menyaksikan perahu-perahu kecil mulai bergerak. Perahu-perahu ini, sering disebut juga jukung, adalah kendaraan wajib yang selalu tertambat erat di depan rumah, siap mengantar ke pasar atau ke seberang sungai. Rumah lanting adalah unit mandiri.
air sungai yang mengalir deras memastikan pasokan air untuk kebutuhan domestik selalu tersedia. Sebuah kemudahan yang diwariskan oleh desain arsitektur unik ini. Banyak penghuni rumah lanting adalah nelayan atau pedagang. Tak perlu jauh-jauh, memancing atau memasang jala bisa dilakukan langsung dari teras rumah. Bagi yang memiliki keramba, rumah apung ini memberikan akses mudah untuk mengontrol dan merawat budidaya ikan mereka. Ini menunjukkan sistem ekonomi yang sangat efisien dan terintegrasi dengan lingkungan. Sungai menjadi lorong sosial utama. Anak-anak bermain dan berenang dengan lincah, menjadikan sungai sebagai taman bermain. Para ibu rumah tangga berinteraksi dari rumah ke rumah, seringkali menggunakan perahu untuk mampir. Komunikasi sosial terjadi secara horizontal di sepanjang jajaran rumah terapung ini, memperkuat ikatan komunitas. Segala urusan rumah tangga, mulai dari mencuci pakaian hingga membersihkan perabot, semuanya dilakukan di tepi atau langsung di air sungai. Pakaian yang dijemur di luar rumah menjadi pemandangan khas yang melambai di tiup angin sungai, mencerminkan ritme kehidupan yang sederhana namun penuh ketenangan. Namun, untuk benar-benar mengapresiasi keindahan dan tata letak dari komunitas terapung ini, mungkin kita perlu melihatnya dari perspektif yang lebih luas. Kita perlu naik, melihat bagaimana jajaran rumah ini membentuk garis kehidupan di sepanjang aliran Sungai Kahayan. Saatnya kita bertransisi. Kita bisa perhatikan, dari atas, pemandangan rumah lanting menjadi semakin dramatis dan memukau. Dari ketinggian ini, kita bisa melihat pola unik yang dibentuk oleh pemukiman terapung ini. Mereka tampak seperti barisan perahu besar yang berlabuh selamanya. Pemandangan udara ini memperjelas tata letak yang selama ini tersembunyi. Kita bisa melihat Sungai Kahayan membentang luas, membelah lanskap hijau dengan garis-garis rumah lanting yang menjadi pemisah antara daratan dan lautan air tawar. Inilah gambaran nyata dari jantung Palangkaraya yang sesungguhnya. Komunitas yang hidup harmonis, yang arsitekturnya beradaptasi dengan siklus alam. Dari sini, kita dapat mengapresiasi betapa cerdasnya nenek moyang suku Dayak dalam menciptakan solusi hidup yang tidak hanya indah, tetapi juga fungsional dan tahan lama. Keindahan ini adalah warisan budaya yang tak ternilai harganya. Nah, perjalanan kita telah usai. Dari pengamatan dekat di tepi sungai hingga panorama megah dari udara, rumah lanting telah mengajarkan kita tentang adaptasi, kearifan lokal, dan keindahan hidup yang selaras dengan alam. Semoga warisan arsitektur ini terus lestari dan menjadi inspirasi bagi kita semua. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya ya.